Selamat siang, Anda menyaksikan Headline News pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saya Ade Mulya. Bupati Batang memberikan peringatan keras kepada manajemen PLTU Batang untuk secepatnya menjalankan rekomendasi yang diajukan oleh tim gugus tugas dalam menangani sebaran wabah virus corona. Bupati bahkan akan memberikan opsi penutupan sementara proses pembangunan PLTU bila rekomendasi tidak dijalankan. Menurut Bupati, PLTU selama ini dianggap berbelit dan sulit diajak bekerja sama dalam menangani wabah virus corona. Terlebih di PLTU terdapat 12.000 pekerja di mana 545 orang merupakan pekerja asing atau 70% pekerjanya merupakan orang luar Batang dan hanya 30% saja yang merupakan warga Batang asli. Akibat tidak menerapkan protokol kesehatan yang ketat, satu pekerja PLTU dinyatakan positif terpapar corona dan sedang menjalani karantina di Surabaya, sedangkan 26 orang rekan korban diisolasi di laut atau di kapal tongkang yang bersandar di dermaga PLTU. Dari khusus COVID kan nggak apa-apa. Pelatihan tapi jarak jauh. Kita sudah tersambung bersama Bupati Batang, Bapak Wihaji. Selamat siang, Pak Wihaji. Selamat siang, Pak De. Ya, Anda mengatakan bahwa perusahaan tersebut tidak menerapkan protokol yang direkomendasikan oleh gugus tugas. Protokol-protokol apa yang mereka langgar selama ini mungkin bisa diceritakan? Jadi begini, Pak De. Kita kemarin seluruh unsur Forkopimda memanggil pimpinan dari PLTU. Yang intinya salah satu dari pekerja PLTU sudah positif dinyatakan COVID-19. Padahal di situ ada 500 lebih tenaga kerja asing. Kemudian ada sekitar 12.000 tenaga kerja. Yang hampir 8.000 adalah tenaga kerja dari berbagai daerah yang kerja di situ. Karena itu mestinya harus kerjasama yang baik dan terus dilakukan protokol kesehatan, pemeriksaannya, isolasinya, dan lain sebagainya. Untuk itu hasil rapat Forkopimda bersama pimpinan PLTU merekomendasikan beberapa hal, termasuk salah satunya adalah keseriusan dari PLTU untuk melaksanakan protokol kesehatan. Karena dari 8.000 pekerja itu tinggalnya di Batang, di kos-kosan dan lain-lain sebagainya. 500 pekerja asing itu juga di Batang, ada yang di hotel dan sebagainya. Kalau tidak dilaksanakan protokol kesehatan dengan baik, itu masyarakat jadi was-was. Untuk itu kita kasih teguran yang serius dan nanti kita asesmen. Mungkin mulai hari Senin kita asesmen seperti apa keseriusannya. Karena sampai hari ini perlu saya informasikan Pak Ade, yang sudah berkontak dengan salah satu pasien yang sudah positif itu, yang dari rumah sakit swasta sudah diisolasi sebanyak 5 di IGD, 23 perawat, dokter dan sebagainya, dan 27 yang sekarang sudah diisolasi di kapal yang memang tidak boleh keluar. Persoalannya adalah yang lain-lainnya itu yang harus dipetakan. Kira-kira gitu Pak Ade. Hanya gara-gara protokol tidak diterapkan, dampaknya meluas kemana-mana begitu ya Pak Bupati. Bagaimana kondisi terkini Pak dari pekerja yang positif COVID-19 dan beberapa orang lainnya yang saat ini sudah dirawat? Kondisinya seperti apa? Kalau yang dirawat, kebetulan dirawatnya di Rumah Sakit Surabaya. Cuma persoalannya pernah 6 hari dirawat di rumah sakit swasta di Batang. Sehingga was-was itu ada. Yang kedua adalah kecemasan dari masyarakat sekitar PLTU yang rata-rata kos-kosannya itu ditempati oleh pekerja PLTU. Itu kondisi hari ini. Karena itu untuk menjawab dan meyakinkan masyarakat harus diterapkan protokol betul. Karena tuntutan mereka itu sekarang agak lebih keras. Suruh kita itu nutup, suruh kita itu memberhentikan pekerjaan. Tetapi kita tahu ini adalah proyek nasional. Ini ada investasi luar. Jadi kita hati-hati tetapi tegas. Saya harus tegas. Gitu Pak Ade. Baik. Apa yang kemudian dilakukan oleh tim gugus di Kabupaten Anda sendiri terkait dengan katakanlah tadi menjawab keraguan masyarakat apakah ada disinfektan di kos-kosan tersebut, lalu kemudian juga dilakukan karantina untuk wilayah PLTU atau seperti apa yang dilakukan saat ini? Kita kemarin merekomendasikan 4 hal. Salah satunya adalah keseriusan itu ditunjukkan dengan satu memetakan klaster dari titik-titik pekerjaan itu di apa saja, di kapal, di sipil. Kemudian saya minta untuk menyiapkan isolasi mandiri karena berbagai daerah yang tentu kita tidak bisa kontrol. Siapkan isolasi mandiri. Tentu Pemda tidak egois, kita tetap hadir, tetapi siapkan isolasi mandiri. Kemudian yang ketiga kita asesmen.
nanti seterusnya seperti apa. Hasil asesmen itu semoga baik. Tapi kalau tidak baik dengan terpaksa, tentu kita akan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk memberhentikan pekerjaan PLTU sementara. Karena banyak Pak, 500 tenaga asing itu banyak wirawiri dan 8.000 sampai 9.000 yang dari berbagai daerah itu wirawiri. Kalau kita nggak serius, nggak tegas, itu masyarakat kita cemas. Intinya begitu rekomendasinya. Baik, terima kasih Bupati Batang Wihaji telah bergabung bersama kami di Headline News Metro Siang di Metro TV. Terima kasih Pak Wihaji. Dan pemirsa, demikian Headline News pukul 12 waktu Indonesia Barat. Headline News berikutnya akan kami hadirkan 1 jam mendatang. Terima kasih dan sampai jumpa.